Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dari kelas 5D Akuntansi Universitas Pakuan ingin mempresentasikan teknik evaluasi kinerja. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Acep Abdul dan teman saya Eri Rifani, Rizky Subagia, dan Muhammad Rafli. Selanjutnya akan dijelaskan materinya oleh Rizky Subagia. Baik, teknik evaluasi kinerja pada umumnya untuk menilai kinerja sebuah segmen usaha adalah dengan membandingkan antara hasil aktual dengan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Perbedaan perlakuan terhadap segmen usaha yang dianggap sebagai pusat pertanggungjawaban akan menyebabkan perbedaan dalam penekanan pembuatan anggaran dan penilaian kinerja. Jika sebuah segmen usaha dianggap sebagai pusat pendapatan, maka penilaian kinerja dilakukan dengan membandingkan penjualan aktual dengan target penjualan yang telah ditetapkan. Sedangkan jika sebuah segmen usaha diperlakukan sebagai pusat laba, maka yang dibandingkan adalah laba aktual dengan target laba. Jika sebuah segmen usaha dianggap sebagai pusat kos, maka penilaian kinerja dilakukan dengan membandingkan kos aktual yang terjadi dengan standar kos yang telah ditetapkan. Untuk pusat investasi, ada berbagai cara yang bisa dipilih oleh perusahaan untuk mengevaluasi kinerja segmen usaha, antara lain yaitu return of investment, yang kemudian nilai tambah ekonomis, yang terakhir penghasilan residu. Di sini ada ROI atau yang biasa disebut return on investment. Sebuah pusat investasi harus mempertanggungjawabkan setiap investasi yang dilakukan. Pilihan investasi haruslah investasi yang bisa menambah laba rugi di segmen usaha. Untuk mengukur return dari sebuah investasi bisa digunakan rumus ROI berikut. ROI sama dengan margin dikali aset turnover, atau laba operasi dibagi penjualan dikali penjualan bagi rata-rata aset operasi. Yang dimana keterangannya ROI itu tingkat pengembalian dari investasi yang dilakukan. Margin memperlihatkan penjualan yang tersedia untuk bunga, pajak, dan laba. Aset turnover menunjukkan seberapa produktif aset digunakan untuk menghasilkan penjualan. Dalam bahasa Indonesia disebut sebagai perputaran aset. Laba operasi adalah laba sebelum bunga dan pajak. Kemudian aset operasi adalah seluruh aset yang digunakan untuk menghasilkan laba operasi, termasuk kas, piutang, persediaan, tanah, bangunan, mesin, dan lain sebagainya. Rumus rata-rata aset operasi yaitu nilai buku bersih awal ditambah nilai buku bersih akhir, lalu kemudian dibagi 2. Kemudian berikut contoh perhitungan ROI, margin, dan aset turnover pada divisi mie instan dan divisi kecap di PT Indonesia. Bisa dilihat dari tabel 6.5 PT Indonesia, yang dimana tahun 2008 penjualan divisi mie instan sebesar 60 juta, kemudian divisi kecap 234 juta. Lalu laba operasi divisi mie instan 3.600.000 dan divisi kecap 7.020. Rata-rata aset 20 juta pada divisi mie instan dan divisi kecap yaitu 39 juta. Kemudian ROI-nya pada tahun 2008 pada divisi mie instan 18% dan divisi kecap 18%, yang dimana dapat dicarinya sebagai rumus yang sebelumnya, yaitu laba operasi dibagi penjualan, kemudian dikali penjualan dibagi rata-rata aset operasi. Lalu pada tahun 2009, penjualan pada divisi mie instan sebesar 80 juta, kemudian pada divisi kecap penjualannya yaitu 234 juta. Kemudian laba operasi divisi mie instan yaitu 4 juta, kemudian divisi kecap 5.850.000. Dan rata-rata asetnya pada divisi mie instan 20 juta, kemudian divisi kecap 39 juta. Dan ROI pada tahun 2009 divisi mie instan 20%, sedangkan divisi kecap 15%. Menunjukkan ROI dari dua divisi untuk tahun 2008 dan 2009, pada tahun 2008 kedua divisi memiliki ROI yang sama yaitu 18%, sedangkan pada tahun 2009 ROI divisi mie instan mengalami peningkatan menjadi 20%.
Sebaliknya, ROI divisi kecap turun menjadi 15%. Hal ini dapat dijelaskan dengan melihat margin dan aset turnover kedua divisi tersebut pada slide berikutnya. Yang dapat dilihat pada margin di 2008 pada divisi mie instan yaitu 6% dan tahun 2009 divisi mie instan 5%. Kemudian pada divisi kecap tahun 2008 3% dan tahun 2009 2,5%. Dan aset turnovernya yaitu 300% pada divisi mie instan tahun 2008 dan 2009-nya divisi mie instan 400%. Kemudian divisi kecap pada tahun 2008 aset turnovernya yaitu 600% dan tahun 2009 aset turnovernya yaitu 600%. Yang dapat dilihat ROI-nya yaitu tahun 2008 18% pada divisi mie instan dan 2009 20%. Kemudian divisi kecap ROI-nya 2008 18% dan 2009 15%. Terlihat bahwa kedua divisi mengalami penurunan yang sama pada rasio margin yaitu sebesar 16,67%. Margin bisa turun karena adanya kenaikan biaya-biaya atau penurunan harga akibat tekanan persaingan atau keduanya. Pada divisi mie instan, penurunan margin dapat ditutup oleh kenaikan aset turnover. Berbeda dengan divisi kecap, selain mengalami penurunan rasio margin, divisi ini juga mengalami penurunan perputaran aset. Hal ini berarti divisi mie instan lebih optimal menggunakan aset divisi. Sementara divisi kecap pada tahun 2009 menjadi kurang optimal dalam menggunakan aset divisi tersebut. Lalu ada penghasilan residu. Penghasilan residu atau bisa dibilang RI menggunakan jumlah rupiah sebagai hasil akhir untuk menilai kinerja segmen. Adapun rumus penghasilan residu adalah sebagai berikut. RI sama dengan laba operasi dikurangi minimum RR dikali investasi. Yang dimana keterangannya RI itu penghasilan residu, lalu laba operasi adalah laba sebelum bunga dan pajak, kemudian investasi nilai buku bersih awal ditambah nilai buku bersih akhir dibagi 2. Lalu minimum RR itu adalah tingkat kembalian minimum. Selanjutnya slide akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Arcep Abdul. Oke, berikutnya data dan hasil perhitungan residu. Untuk kalkulasi penghasilan residu digunakan tingkat kembalian minimum RR sebesar 14%. Angka 14% ini diambil dari karena ROI kedua divisi berada di atas 14%. Pada tabel 6,7 ini bisa dilihat dari PT Indonesia 2008. Laba operasinya dari divisi mie instan itu adalah 3.600.000 dan dari divisi kita adalah 7.020.000. Nah, dari rata-rata tersebut bisa diambil dari divisi mie instan itu adalah 20 juta dan divisi kita adalah 39 juta. Dari asetnya itu nilai return investment-nya 3.600.000 dikurangi dalam kurung 14% dikali 20 juta. Dan hasilnya dari divisi mie instan itu adalah 800.000. Dan kalau sedangkan dari divisi kecap itu adalah 7 juta 20 dikurangi dalam kurung 14% dikali 39 juta dan hasilnya adalah 1.560.000. Pada tahun 2009 laba operasi rata-rata divisi mie instan itu mendapatkan sebesar 4 juta dan rata-ratanya yaitu 20 juta. Hingga bisa dihitung dari itu RI-nya dari 4 juta tersebut dikurangi 14% dikali 20 juta dapatkan hasil 1.200.000 dan dari divisi kecap laba operasinya mendapatkan 5.850.000 dan rata-ratanya 39 juta. Nah, dari hasil tersebut bisa dihitung RI-nya 5.850.000 dikurangi dalam kurung 14% dikali 39 juta dapatkan hasil 390.000. Next. Nah, nilai tambah ekonomis economic value edit. Ide dasar dari nilai tambah ekonomis mirip dengan ide dasar penghasilan residu, yaitu mendorong manajer untuk melakukan investasi yang menguntungkan dan nilai kinerja secara lebih layak.
Sebagaimana teknik penghasilan residu, nilai tambah ekonomis juga menggunakan nilai rupiah, bukan presentasi sebagai hasil pengukuran. Berbeda dengan penghasilan residu, nilai tambah ekonomis menggunakan kos modal, bukan tingkat pengembalian minimum. Adapun rumus dari nilai tambah ekonomis adalah nilai ekonomis sama dengan laba setelah pajak dikurangi dalam kurung rata-rata tertimbang kos modal dikali total modal yang digunakan. Nah, agar bisa menghitung nilai tambah ekonomis, perusahaan harus mengetahui berapa rata-rata ketimbang kos modal. Untuk menghitung WACC-nya itu, perusahaan harus mengidentifikasikan semua sumber dana yang digunakan untuk melakukan investasi. Berikut contoh soal perhitungan WACC dan nilai tambah ekonomis. Contohnya itu adalah PT Divo, mempunyai dua buah sumber pendanaan, yaitu sebesar 40 juta obligasi jangka panjang dengan tingkat bunga 9%, dengan 120 juta saham biasa yang dianggap memiliki resiko rata-rata. Jika tarif pajak adalah 40%, tingkat bunga obligasi retail Indonesia sebesar 6%, maka WACC dapat dihitung sebagai berikut. Sumber A, dari sumber dana obligasi, jumlahnya 40 juta, persentasenya 0,25, kos setelah pajaknya itu bisa dihitung dari 0,09 dalam kurung 1 dikurangi 0,4 sama dengan dapatkan hasil 0,054. Jadi kos tertimbangnya itu bisa didapatkan yaitu adalah 0,135. Nah, ekuitasnya jumlahnya itu adalah 120 juta. Presentasinya itu adalah 0,75. Kos setelah pajaknya itu bisa dihitung 0,06 ditambah 0,06 sama dengan 0,120. Kos tertimbangnya yaitu 0,0900. Maka total dari jumlah tersebut adalah dari obligasi dan ekuitas, jumlahnya itu adalah 160 juta. Dan kos tertimbangnya itu adalah 0,1035. Jadi WACC perusahaan adalah 10%,35. Nah, jika diketahui jumlah modal yang digunakan sebesar 200 juta, maka kos modal sebesar 200 juta dengan jumlah WACC-nya 10,30% sama dengan 20 juta 700. Jika laba perusahaan setelah pajak sebesar 35 juta 800, maka nilai tambah ekonomis adalah laba setelah pajak sebesar 35 juta 800 dikurangi kos modal 20 juta 700, nilai tambah ekonomisnya yaitu sebesar 15 juta 100. Nah, nilai tambah ekonomis yang positif memiliki arti bahwa PT Divo akan memperoleh laba melebihi atau di atas dari kos modal, dari modal yang digunakan. Hal ini sama artinya investasi ini akan menambah kekayaan perusahaan. Nah, next. Selanjutnya akan disampaikan oleh Eri. Nah, berikutnya melanjutkan dari Acep tadi, kemudian ada balance scorecard. Pada era teknologi informasi saat ini, persaingan perusahaan menjadi sangat ketat. Untuk dapat bertahan, perusahaan tidak bisa hanya mengandalkan informasi dari dalam, tetapi juga harus memiliki informasi yang cukup mengenai berbagai hal terkait dengan bisnis yang digeluti oleh perusahaan tersebut. Strategi yang tepat dan informasi mengenai produk atau jasa apa yang diinginkan pelanggan menjadi sangat krusial. Untuk memenuhi keinginan pelanggan, diperlukan inovasi yang kreatif dan terus-menerus. Kreasi yang inovatif dapat diperoleh dari sumber daya manusia yang andal dan infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu, perlu adanya suatu sistem yang bisa menerjemahkan dan mengaitkan antara strategi, pelanggan, produk, dan sumber daya perusahaan. Next. Kemudian ada pengukuran kinerja tradisional. Model pengukuran kinerja tradisional ini dimodifikasi karena tidak cukup akomodatif untuk era informasi saat ini. Keberhasilan dalam bidang keuangan bukanlah merupakan keberhasilan tunggal,
Keberhasilan di bidang keuangan merupakan sebuah proses yang melibatkan banyak aspek, termasuk aspek non-keuangan. Akhirnya, banyak perusahaan yang mulai memasukkan pengukuran kinerja yang tidak hanya melibatkan aspek keuangan, tapi juga aspek non-keuangan. Balance Scorecard masih mempertahankan pengukuran keuangan tradisional, akan tetapi pengukuran keuangan hanya menjelaskan mengenai masa lalu. Pengukuran tradisional tidak menganggap penting mengenai kemampuan investasi untuk jangka panjang dan hubungan dengan pelanggan. Pengukuran keuangan semata tidaklah cukup. Bagaimanapun juga untuk dapat sukses dalam dunia bisnis, sebuah perusahaan harus menciptakan nilai tambah di masa yang akan datang melalui investasi pada pelanggan, pemasok, pegawai, proses, teknologi, dan inovasi. Lanjut. Kemudian ada konsep dasar balance scorecard. Balance scorecard harus menerjemahkan misi dan strategi bisnis unit menjadi tujuan yang terlihat dan terukur. Pengukuran merupakan sebuah keseimbangan antara pengukuran eksternal untuk pemegang saham dan pelanggan, serta pengukuran internal yaitu proses bisnis, inovasi, pembelajaran, dan pertumbuhan. Pengukuran diseimbangkan antara pengukuran hasil dari upaya masa lalu dengan pengukuran yang mendorong kinerja masa datang. Balance scorecard menunjukkan keseimbangan antara tujuan, pengukuran hasil yang mudah dikuantifisir dengan pendorong kinerja dan pengukuran hasil yang bersifat taksiran. Lanjut. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya yang terakhir, Muhammad Rafli. Selanjutnya, perspektif balance scorecard. Pengukuran balance scorecard meliputi 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, perspektif pembelajaran, dan pertumbuhan. Perspektif keuangan menjelaskan konsep ekonomi atas tindakan yang dilakukan pada 3 perspektif lainnya. B. Perspektif pelanggan mendefinisikan segmen pasar dan pelanggan di mana unit bisnis akan bersaing. C. Perspektif proses bisnis internal menjelaskan proses internal yang diperlukan. D. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan infrastruktur mendefinisikan kemampuan yang diperlukan organisasi untuk memperoleh pertumbuhan jangka panjang dan perbaikan. Perspektif ini mengedepankan yaitu kemampuan pegawai, kemampuan sistem informasi, dari aspek motivasi, pemberdayaan, dan kesetaraan. Next. Pemetaan strategi. Balance scorecard menawarkan sebuah kerangka kerja untuk menggambarkan strategi yang menciptakan nilai. Ada beberapa elemen dalam memetakan strategi ke dalam 4 perspektif tersebut. A. Kinerja keuangan. Sebuah indikator yang memberikan definisi akhir dari kesuksesan sebuah organisasi. Strategi menggambarkan bagaimana sebuah organisasi berniat untuk menciptakan pertumbuhan berkelanjutan dari nilai pemilik saham. Kinerja keuangan dapat diukur dari pertumbuhan pendapatan, pengeluaran biaya, sukses dengan pelanggan merupakan target sebuah komponen kunci dalam perbaikan kinerja keuangan. Indikator kesuksesan perspektif pelanggan bisa berupa kepuasan, retensi pelanggan, dan pertumbuhan pelanggan. Perspektif pelanggan mendefinisikan proposisi nilai untuk segmen pelanggan yang ditargetkan. Proposisi nilai pelanggan merupakan elemen sentral dari strategi. Proses internal menciptakan dan mengantarkan proposisi nilai untuk pelanggan. Proposisi nilai bagi pelanggan bisa berupa harga yang ditawarkan untuk produk, ketersediaan produk, nilai didapatkan dari hasil proses internal, misalnya penciptaan produk baru.
aset adalah sumber daya penting dari penciptaan nilai berkelanjutan. Tujuan dari pembelajaran dan pertumbuhan menggambarkan bagaimana manusia, teknologi, iklim organisasi dikombinasikan untuk mendukung strategi. Thank you. Oke, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.